Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah guru kita belajar bersama. Kali ini kita belajar bersama Pak Siswanta dalam pelajaran kimia subbab sifat-sifat periodik unsur. Yuk anak-anak semua, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem periodik unsur memiliki tata cara memberi nomor. Memberi nomornya dilihat di sini ada nomornya 1, nomornya 2, 3, 4 dan seterusnya. Bagaimana cara memberi nomor? Caranya begini, Nak. Ini nomornya 1, kemudian ke sana ke kanan nomornya 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Lihat urutannya. Sekali lagi saya ulangi. 1, terus ke kanan 2, kemudian kembali ke kiri 3, 4, 5, ke kanan terus 6, 7, 8, 9, 10. Sudah mentok kanan kembali ke kiri lagi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mentok kanan sudah, lanjut ke kiri 19, 20, 21 dan seterusnya. Oke? Sekarang kita akan membahas tentang nomor atom ini. Kita simpulkan dulu, nomor atom ini nilainya dari kiri ke kanan, nilainya semakin besar. Tadi kita lihat 19, 20, 21, 22 dan seterusnya sampai 36. Dari kiri ke kanan makin besar. Dari atas ke bawah juga makin besar. Dilihat ini, dari atas ke bawah semua makin besar ini. Mau tengah, mau pinggir, semua ini dari atas ke bawah makin besar nilainya. Oke, makin besar dari atas ke bawah. Oke, inilah nomor atom. Untuk apa nomor atom ini? Kita perjelas. Tentang nomor atom ini akan mengetahui jumlah proton dan jumlah elektronnya. Berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, itu bisa kita tahu berdasarkan nomor atom. Baik anak-anakku, nomor atom jumlah proton itu menunjukkan besar atau kecilnya inti atom. Sementara jumlah elektron itu tersebar di dalam kulit-kulit sehingga kita bisa mengetahui jumlah kulit atom. Kita lihat ilustrasi gambar yang pernah saya sajikan di video sebelumnya. Oke, ada inti di tengah. Inti ini besar atau kecil, nanti akan kita lihat. Kemudian elektron itu tersebar di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya. Tersebar dalam subkulit S, P, D, F, dan seterusnya. Inilah elektron tersebar itu, sehingga kita tahu dari elektron yang tersebar itu, dia memiliki berapa kulit. Dalam pelajaran konfigurasi sudah kita bahas tentang hal ini. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas sifat-sifat tadi satu persatu. Kaitannya dengan sifat periodik unsur. Tentang sifat yang pertama adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari atom adalah jarak dari pusat inti atom ke elektron terluar. Ini contohnya, ada inti atom, ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya. Di situ ada elektron yang terluar nantinya. Kemudian jarak dari elektron terluar ke pusat inti atom ini, inilah yang disebut jari-jari. Seperti kita belajar matematika, jari-jari itu adalah jarak dari pusat lingkaran sampai dengan tepi lingkaran. Begitu. Inilah yang kita sebut jari-jari. Dalam konteks kimia berarti pusat lingkaran itu adalah inti atom, kemudian tepi lingkaran sana adalah elektron yang terluar. Berarti jari-jari adalah jarak dari pusat inti atom ke elektron yang terluar. Oke anak-anakku, kita kasih contoh. Nomor atom 11 untuk natrium. Kemudian untuk argon nomor atom 18. Kita lihat dulu tabel periodiknya. Natrium nomor atom 11, argon di sini ini argon
nomor atom 18. Kita lihat dari kiri ke kanan, nomor atom 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Saya ilustrasikan saja, ambil paling kiri dan ambil paling kanan. Nanti perbedaannya seperti apa? Kita lihat yuk. Tentang hal ini, natrium dan argon, kita contohkan tadi. Ya, seperti ini pembahasannya. Natrium protonnya 11, elektronnya juga 11. Berdasar nomor atom tadi kita tahu protonnya 11, elektron 11. Oke. Dari elektron yang 11 ini kita tahu konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Bagi yang belum paham silahkan dibuka video sebelumnya. Ya, yang ada kata-kata Susi pipis 2 kali, dipipisi 3 kali, yang itu ya. Oke. Kemudian kita lihat, ini kulit pertama terisi 2 elektron, ini kulit kedua, itu juga kulit kedua. Berarti kulit keduanya ada subkulit S, juga ada subkulit P. Ada nomor atomnya, ada elektronnya 2 dan 6. Berarti 2 dan 6 itu 8. Iya, di kulit kedua isinya 8 ini. Kulit ketiga ada 1 elektron. Berarti saya boleh menulis 2,8,1. Baik, sementara untuk argon punya proton 18, punya elektron juga 18. Konfigurasinya kita tahu dari sini, ya. Ini kamu sudah bisa ini menentukan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ini, ya, dari video sebelumnya. Baik. Kalau begitu kita lihat, kulit pertama isinya 2, kulit kedua ada 2 elektron, ini juga kulit kedua, ada 6 elektron, 2 tambah 6, 8. Ini kulit ketiga, itu juga kulit ketiga, maka 2 tambah 6 ada 8. Maka konfigurasinya ada tulisan 2,8,8. Sekarang kita gambar yuk masing-masing itu. Ada inti atom, ada kulit atom. Intinya isinya 11 proton, karena protonnya ada 11. Ini intinya isinya 18 elektron. 18 elektron. Makanya gambar inti yang hitam ini lebih besar daripada inti yang ini. Ini cuma 11 proton. Lanjutkan. Sekarang Pak, ini kok kulitnya ada 3, sana juga ada 3 Pak. Iya, karena ini lihat ini. 2, 8, 8. Artinya kulit 1, kulit 2, dan kulit 3. Ada 3 kulit. Ini juga begitu, 281 juga ada 3 kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ada 3 kulit. Loh Pak, sama-sama 3 kulit. Ini juga 3 kulit, itu juga 3 kulit. Kenapa ini renggang, besar-besar lingkarannya, sehingga hasil akhirnya ini besar? Lah kok ini lebih rapat Pak? Lingkarannya lebih kecil, hasil akhirnya ini kok lebih kecil. Nah, kenapa ya? Ya, saya jelaskan dulu. Lihat nak. Ini inti, yang namanya inti itu muatannya positif, nah. Karena inti itu proton, muatannya positif. Di struktur atom sudah pernah saya jelas kalau proton itu isinya muatannya positif, kalau elektron muatannya negatif. Saya ulangi, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Sehingga antara proton dan elektron itu akan ada tarik-menarik. Nah, ini juga begitu. Proton dan elektron akan ada tarik-menarik. Oke, yang jadi masalah, ini positifnya kecil, protonnya kecil, ini protonnya besar. Maka dari itu, proton yang besar ini memiliki gaya tarik yang lebih kuat, sehingga elektron-elektron itu lebih dekat dengan inti. Maka ini lingkarannya lebih kecil-kecil di sini. Sementara ini intinya ini kecil, daya tariknya berarti kecil. Kalau daya tarik kecil, maka elektron akan lebih menjauh. Makanya ini renggang-renggang kulitnya. Makanya besar hasil akhir dari jari-jarinya. Oke. Maka inilah yang kita sebut dengan jari-jari tadi. Jarak dari inti atom ke elektron terluar namanya jari-jari.
Ini sekali lagi jarak dari inti atom ke elektron terluar namanya apa? Jari-jari. Inilah yang kita sebut dengan jari-jari. Ya, saya ulangi lagi. Kenapa jari-jari natrium lebih besar dari jari-jari argon? Padahal kalau kita lihat, kulitnya sama-sama punya 3 kulit. Sama-sama punya 3 kulit. Kalau punya 3 kulit, mestinya jari-jarinya sama. Nah, kok ini beda? Nah, karena sekali lagi pengaruh inti. Intinya argon itu lebih besar, sehingga memiliki gaya tarik lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat. Maka kulitnya ini merapat, alias maka jari-jarinya kecil. Sementara kalau yang ini natrium, inti atomnya kecil sehingga gaya tariknya lebih lemah, sehingga elektronnya jauh karena tariknya lemah, gaya tariknya inti lemah sehingga elektronnya jauh. Sehingga jari-jarinya besar. Gitu ya, Nak ya. Yuk kita simpulkan. Kesimpulannya apa? Jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan. Kita lihat tadi ini natrium di kiri, argon di kanan. Berarti dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya makin kecil. Dalam satu periode loh ya, berarti ini kulitnya sama-sama 3 ini ya. Ini natrium berkulit 3, argon berkulit 3 dalam satu periode. Oke, dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Yes? Sekarang Pak, kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah Pak, kita ambil misalkan aja dari atas ke bawah ini, dari atas ke bawah. Mau golongan 1A, 2A, 3A prinsipnya sama. Kita kasih contoh lah ya. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah ada litium, ada kalium. Kita lihat posisinya. Nah, ini dia litium, kalium. Litium di atas, kalium di bawah. Litium nomor atom 3, kalium nomor atom 19. Ini dia. Litium nomor atom 3, kalium nomor atom 19. Yuk, dari sini kita akan tahu litium sekali lagi nomor atom 3, kalium nomor atom 19. Dari sini kita akan tahu konfigurasi masing-masing. Ada protonnya 3, elektron 3, konfigurasinya tahu, yaitu 1s2, 2s1 alias 2,1. Yang ini pun kita tahu konfigurasinya. Ada proton, ada elektron, konfigurasi elektronnya adalah seperti itu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Dianggap bisa ini kamu. Konfigurasinya 2,8,8,1. Dianggap bisa. Baik anak-anakku, sekarang kita gambar ya. Ada inti atom, ada kulit atom. Sekali lagi, yang ini juga ada elektron terluar. Jarak antara inti dan elektron itu namanya jari-jari. Oke, dari inti atom ke elektron terluar namanya jari-jari. Kita lihat, ini Pak, intinya besar Pak, karena punya proton 19. Loh, harusnya Pak, gaya tariknya kan kuat. Sehingga kulitnya mendekat Pak. Harusnya kan ini jari-jari kecil Pak. Lah kenapa kok ini jari-jari besar? Karena jumlah kulitnya banyak nak. Karena ada 2, 8, 8, 1. Ini artinya kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Ini kulitnya 4. Sementara litium ini kulitnya cuma 2. Maka wajar kalau kulitnya cuma sedikit, jari-jarinya kecil. Sementara ini kulitnya banyak, jari-jarinya besar. Paham ya? Oke. Lah kok tadi yang ilmu tadi Pak, yang ilmu tadi coba kita lihat. Yang ilmu tadi, ini tadi. Loh kenapa Pak ini tadi? Katanya naik intinya besar, tadi gaya tariknya kuat sehingga kulitnya mendekat. Iya, inti itu punya gaya tarik. Ini tadi kan kulitnya sama-sama 3 nah. Ini kulitnya 3 ini. Jumlah kulitnya 3, jumlah kulitnya 3 sama. Kalau ini, lihat ini, yang ini. Nah ya. Oke, ya lihat.
Ini kulitnya cuma 2, sementara ini kulitnya berapa? 3. Ini dia. Oh ya. Maaf, ini kulitnya berapa? 4. Makanya wajar ini jari-jarinya besar. Gitu ya. Oke. Ya, jari-jarinya ini adalah lebih besar gara-gara kulitnya lebih banyak. Ya, kesimpulannya apa? Dari atas ke bawah, jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar gara-gara apa? Kulitnya makin banyak. Gitu, otomatis jari-jari makin besar. Oke. Ya, kita simpulkan berarti apa? Kesimpulannya ini tadi ulangi, dari kiri ke kanan jari-jari makin kecil. Karena apa tadi? Inti besar, gaya tarik kuat. Jumlah kulitnya sama, tapi jari-jarinya beda. Gara-gara intinya ini lebih besar, kemudian gaya tariknya lebih kuat. Saya ulangi, jari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Tapi beda kasusnya kalau dari atas ke bawah seperti ini. Ya, jari-jari makin besar karena jumlah kulit makin banyak. Oke, walaupun intinya besar, gaya tariknya kuat, tapi kan gara-gara kulitnya banyak, jari-jari tetap lebih besar. Begitu ya, Nak ya? Oke, ya, berarti kita simpulkan. Sifat umumnya adalah apa? Jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Dari atas ke bawah semakin besar. Ini kesimpulannya ya. Oke, kita praktekkan ya coba. Ini sekali lagi, jari-jari atom dari kiri ke kanan makin kecil, dari atas ke bawah makin besar. Ingat, itu hanyalah sifat umum. Sifat umum. Oke. Maksudnya apa? Nanti akan ada yang nggak umum. Gitu. Tapi nanti ya, ini sifat umumnya begitu. Dari kiri kanan makin kecil, dari atas ke bawah makin besar. Saya contohkan sekarang. Jari-jari magnesium ini dengan jari-jari sulfur belerang, magnesium di kiri, sulfur di kanan. Itu jari-jarinya nek dilihat sifat umum ini, logikanya mestinya apa? Sulfur lebih kecil karena sulfur di kanan. Magnesium di kiri. Oke? Ya, dari atas ke bawah sekarang. Ini ada misalkan aja ini O dengan PO. Ada oksigen, ada polonium. Nek ditanya jari-jarinya siapa yang lebih besar? Yang bawah dong. Iya, karena dari atas ke bawah makin besar. Sekali lagi ini adalah sifat umum. Umum berarti nanti akan ada sifat khusus. Yang tidak umum itu ya. Contohnya ini, lihat ini. Ini, kita lihat. Wah, ini grafik ini ya. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ini. Ini garis pertama, garis kedua, ini dalam batasan periode. Garis ini sampai garis sana juga dalam batasan periode. Ini ke sana juga periode, ini ke situ juga periode. Maksudnya apa? Maksudnya gini, nah. Dari kiri ke kanan, ini turun. Grafiknya turun. Berarti jari-jarinya makin kecil. Ini jari-jari. Dari kiri ke kanan, grafik ini turun. Dari garis kiri ke garis kanan, grafik ini turun, berarti jari-jari kecil. Dari sini lagi, dari kiri ke kanan, juga turun lagi. Dari garis periode sini ke sana, turun. Ini ke sana, juga turun lagi nih, lihat. Tapi lihat, turunnya ternyata nggak rapi. Sampai sini ada naiknya dikit. Turun lagi, naik dikit, turun lagi dikit, turun lagi. Tapi kalau dilihat secara umum, dari kiri ke kanan, turun ini. Ini pun juga begitu, dari titik pertama sampai titik terakhir memang turun. Tapi kan ada naiknya dikit di sini. Gitu lah. Artinya, turunnya itu tidak selalu turun. Tapi kadang-kadang ada naiknya. Artinya jari-jari itu tidak urut dari besar ke kecil, mesti rapi angkanya, tidak. Tapi kalau dilihat grafik ini, berarti secara umum dari kiri ke kanan itu turun. Ya, dalam masing-masing periode. Nah, itu maksudnya kata sifat umum itu tadi itu.
Kayak sifat umum. Jadi kalau ini saya lihat contoh, dari NA sampai dengan AR secara umum jari-jarinya makin apa? Makin kecil. Gitu. Secara umum makin apa? Makin kecil. Walaupun tidak rapi angkanya, terbukti dari grafik ini tadi. Enggak selalu rapi, ada naik-naiknya dikit. Ya. Nah, gitu. Sekarang topik kedua tentang energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Ya, seperti apa maksudnya? Maksudnya begini, ada inti atom, kemudian ada kulit terluar ini. Ada elektron terluar. Jarak antara elektron terluar dengan kulit atom ini namanya jari-jari. Dari inti yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif akan ada interaksi tarik-menarik. Nah, ada tarik-menarik. Inti bermuatan positif, tarik-menarik dengan elektron bermuatan negatif. Oke? Ada tarik-menarik. Tarik-menarik ini nanti kuat atau lemah kita bandingkan. Ini ada inti, ada juga kulit terluar, ada elektronnya. Saya buat besar ini jari-jarinya. Kita bandingkan nanti. Tarik-menarik antara inti dan elektron. Karena ini posisinya jauh, ada positif, ada negatif, ini posisinya jauh. Maka tarik-menariknya kira-kira kuat atau lemah. Ya jelas dong, yang dekat itu mesti tarik-menariknya kuat. Yang jauh begini, tarik-menariknya lemah. Begitu. Karena tarik-menarik lemah, maka apa? Elektron ini akan mudah lepas. Tarik-menariknya lemah. Sementara kalau tarik-menariknya kuat begini, elektron ini akan sulit lepas. Saya ulangi, makin kecil jari-jari atom, maka makin kuat gaya tarik antara inti dan elektron terluar ini tadi. Terus sehingga elektron makin sulit lepas. Elektron ini sulit lepas gara-gara tarik-menariknya ini kuat. Jika elektron ini sulit lepas, maka energi ionisasinya besar. Karena sulit lepas. Saya bayangkan sekali lagi, untuk melepas elektron ini butuh tenaga besar, nah. Gara-gara dia sulit lepas. Sementara elektron yang sini, karena jari-jarinya besar, tarik-menariknya otomatis lemah, maka untuk melepasnya mudah. Sehingga untuk melepas itu butuh energi yang kecil. Pak, belum paham, Pak? Saya kasih ilustrasi sederhana lah. Ini elektronnya dekat, tarik-menariknya kuat. Untuk melepas, harus didorong-dorong, dipukul-pukul agar lepas. Sementara ini elektronnya jauh, untuk melepasnya, untuk agar elektronnya lepas, cukup disentil aja sudah lepas. Ya, ini tak sentil sudah lepas, sini didorong-dorong, dipukul-pukul baru mau lepas. Kira-kira yuk energinya untuk melepas besar yang mana? Besar yang kiri ini tadi. Kesimpulannya apa? Makin kecil jari-jarinya, tarikannya makin kuat, elektron makin sulit lepas. Agar lepas harus didorong-dorong, dipukul-pukul. Sementara kalau ini tadi jaraknya jauh, untuk lepas cukup disentil. Namanya disentil itu energinya kecil berarti. Disenggol aja lepas. Ya, gitu. Berarti energinya kecil untuk melepasnya. Kesimpulannya apa? Jari-jari besar, maka energi ionisasi lebih kecil. Saya ulangi, kalau jari-jari kecil, energi ionisasi besar. Kalau jari-jarinya besar, energi ionisasinya kecil. Gitu. Ya, kasih contoh ya. Contohnya ini. Hampir serupa dengan yang tadi. Ya, kita buat konfigurasinya. Mg dan Cl. Nomor atom 12 dan 17. Lihat posisinya dalam tabel periodik. Mg di kiri, Cl di kanan. Nomornya 12, nomornya 17. Yuk kita coba bahas satu persatu. Oke, nomor 12 dan
Cl nomornya 17 ini tadi. Oke, ada protonnya 12, ada elektronnya 12, ada juga konfigurasinya. Dari konfigurasi ini akan muncul angka 2,8,2. Sementara di sini akan muncul 2,8,7. Oke, nah, kalau sudah, sekarang kita gambar. Ini ada inti atom, ada elektron terluar. Ini juga ada inti atom, ada elektron terluar. Diulangi, kenapa ini jari-jarinya kecil, nah? Wong kulitnya sama-sama 3, 2,8,7, ini 2,8,2, sama-sama 3 kulit. Kulit 1, kulit 2, kulit 3. Kulit 1, kulit 2, kulit 3. Kenapa ini jari-jarinya kecil? Karena intinya lebih besar, punya 17 proton, lebih besar, maka gaya tariknya lebih kuat. Ini cuma 12 proton, maka gaya tariknya lemah. Naik gaya tariknya lemah, maka elektron menjauh. Berarti elektron ini gampang lepas apa sulit lepas? Gampang lepas. Karena ini dekat, gaya tariknya kuat, maka elektron ini sulit lepas. Karena sulit lepas, maka dia harus didorong-dorong, dipukul-pukul baru lepas. Sementara kalau yang ini disenggol aja lepas. Berarti energinya besar apa kecil ini? Kecil. Energinya makin kecil ya. Sementara kalau yang jari-jari kecil ini tadi, energinya besar. Yuk kita simpulkan, berarti dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi semakin besar. Oke, semakin apa? Besar. Kasih contoh lagi ya, sekarang dari atas ke bawah. Dalam tabel periodik dari atas ke bawah, dalam satu golongan yang sama. Ya, dari atas ke bawah. Proton, maaf ini ada 3 ya, salah ketik ini, saya benahi dulu. Oke, intinya apa? Berilium punya nomor atom 4, konfigurasinya seperti ini, 4, ya, protonnya 4, elektronnya juga 4, konfigurasinya tahu seperti ini, 2,2, ini 2,2. Kalsium nomor atom 20, artinya proton 20, elektron 20, kemudian konfigurasinya juga sudah tahu seperti ini, di video sebelumnya sudah ini, kemudian jadinya 2,8,8,2. Ada 4 kulit, di sana ada 2 kulit. Kita gambarkan, berarti di sini ada proton, ada kulit pertama, kulit kedua. Ya, isinya 4 elektron, 4 proton, ini ada kulit pertama, kulit kedua. Di sini sementara ada elektron yang terluar. Terus, kalau sudah ada tarik-menarik di sini. Ada tarik-menariknya antara inti dan elektron yang terluar. Baik, nah, kita bandingkan dengan yang ini, ada intinya. Kenapa inti lebih besar? Karena punya 20 proton, ya. Maka otomatis lebih besar. Tapi, lihat, ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Gara-gara kulitnya lebih banyak, makanya wajar jari-jarinya lebih besar. Walaupun inti besar, gaya tarik kuat, tapi jari-jarinya tetap besar. Kenapa? Karena kulitnya banyak, yaitu 4. Ya, ada elektron terluar, ada tarik-menariknya di sini. Antara inti dengan elektron yang terluar. Baik, nah, karena ini jauh, karena yang ini dekat, maka tarik-menariknya lemah. Tarik-menariknya kuat. Kalau tarik-menariknya kuat, berarti energi untuk melepasnya besar. Dipukul-pukul, tendang-tendang baru lepas, maka ini besar. Sementara kalau ini jaraknya jauh, maka energi untuk melepasnya kecil, disenggol aja lepas. Begitu ya. Begitu nak ya. Kesimpulannya apa? Dari atas ke bawah, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, kita simpulkan berarti tentang ini sifat umum. Yaitu apa? Energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, semakin apa? Kecil dari atas ke bawah. Berarti kalau saya tanya, secara umum, kalium dengan Br,
energi ionisasi besar mana? Besar Br. Karena Br di kanan, ya. Nah, tapi itu sifat umum, walaupun angka-angka itu nggak mesti rapi energi ionisasi. Dari atas ke bawah, ini hidrogen, ini cesium. Maka energi ionisasinya siapa yang lebih besar? Hidrogen. Nah, ini dari atas ke bawah makin kecil, ya. Oke, seperti itu. Walaupun sekali lagi ini namanya sifat apa? Umum. Nah, ada nanti sifat khusus. Nah, grafik ini. Ini lihat ini, periode. Periode, lihat ini. Ini batasan ini periode, naik periode 1, ini mulai periode 2. Dari kiri ke kanan akan naik ini, lihat naik. Tapi naiknya nggak rapi. Ada naik, ada turun, ada naik, naik, turun, naik, naik. Tapi secara umum dari awal sampai akhir naik. Di periode 3 lihat ini. Dari awal sampai akhir juga naik. Walaupun naiknya slick-slog. Ada naik, turun, naik, naik, turun, naik, naik. Nah, secara umum naik. Ini naik, 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 naik. Turun dikit, naik, turun, naik, naik. Ya toh, turun, naik, naik, naik. Nah, ini contohnya. Ini juga begitu. Naik, 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 naik. Turun, naik, 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 naik. Ini juga sama. Naik, turun dikit, naik, naik, turun. Naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi. Secara umum dari awal sampai akhir naik. Itulah yang disebut dengan kata sifat umum. Kalau ini sifat umum, yang ini sudah pasti ini sifat khusus. Naik, turun, ini sifat khusus. Ya. Kesimpulannya apa tadi? Dari kiri ke kanan makin besar umumnya, dari atas ke bawah umumnya makin kecil. Bicara apa tadi? Energi ionisasi. Yuk, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya tentang elektronegativitas. Apa itu elektronegativitas? Kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari luar. Seperti ini, nak. Elektron di luar itu akan ditarik. Ini elektronnya tidak di sini, karena elektron ini dari luar atom, akan ditarik ke sana. Oke, akan ditarik. Tarik ke sana. Yang menarik bukan kulit, tapi inti. Tapi nanti elektron ini berhenti di kulit. Jadi sekali lagi, ini yang menarik inti, tapi elektron ini berhenti di sini nanti. Tapi yang menarik inti. Oke, gitu. Lanjut. Ini inti, ada kulitnya lebih besar, jari-jarinya lebih besar. Oke, ada elektron dari luar, akan ditarik masuk. Sekali lagi elektron ini dari luar ya, bukan elektronnya sendiri ya, tapi elektron dari luar. Elektronnya atom lain. Akan ditarik masuk ke sini, berhenti di sini. Walaupun yang menarik bukan kulit ini, tapi inti yang menarik. Karena inti punya kekuatan tarik untuk menariknya ya, punya gaya tarik. Begitu. Kalau sudah, berarti apa kesimpulannya? Jari-jarinya besar, otomatis gaya tariknya kuat apa lemah kira-kira? Lemah. Kalau jari-jari kecil, gaya tariknya nanti lebih kuat. Ya, elektron dari luar lebih mudah tertarik karena jarak dengan inti lebih dekat. Karena yang punya gaya tarik tadi inti. Sementara ini, elektron dari luar akan lebih sulit tertarik karena jarak dengan intinya lebih jauh. Begitu nak ya. Oke, maka kalau gaya tariknya ini lemah, maka cenderung tidak menangkap elektron. Karena ini gaya tariknya kuat, maka dia cenderung untuk menarik elektron. Apa itu elektronegativitas? Kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari luar. Simpulannya apa? Makin kecil jari-jarinya, elektronnya makin mudah ditarik. Artinya kecenderungan untuk elektronegativitas lebih besar. Elektronegativitasnya besar. Sementara ini makin kecil jari, makin besar jari-jarinya, maka makin sulit ditarik, maka dia makin nggak mau menarik, maksudnya begitu, nggak cenderung untuk menarik. Maka elektronegativitasnya kecil. Oke, yuk. Sekarang kasih contoh supaya paham. Natrium konfigurasinya 2,81, 2,8,1, argon 2,8,8. Saya nggak bisa ini ya. Oke, ini seperti ini konfigurasinya. Gambarnya begitu. Iya. Sementara kalau yang sana
Gambarnya begini. Tadi udah perjelas. Kenapa kecil, kenapa besar sudah ya. Oke, sekarang elektronnya dari luar akan ditarik ke inti sana. Oke, kira-kira lebih sulit apa lebih mudah? Tentunya lebih sulit karena jaraknya jauh. Karena sulit menangkap elektron, maka cenderung tidak menangkap nanti. Maksudnya gitu ya. Nah, ya ini elektronnya akan mudah ditarik ke inti karena jaraknya dekat. Ya, jari-jarinya ini kecil. Maka akan cenderung menarik elektron ini. Oke, kesimpulannya apa? Elektron dari luar yang jari-jari besar ini akan sulit tertarik. Sementara elektron yang di luar jari-jari yang kecil ini akan mudah tertarik. Karena jarak dengan inti lebih dekat. Makin besar jari-jari atom, berarti ini makin besar jari-jarinya, maka makin sulit menarik elektron. Artinya elektron negativitasnya kecil. Karena cenderung tidak mau menangkap. Yang ini makin besar makin besar daya tariknya, maka ini makin besar elektronegativitasnya. Oke. Kesimpulannya apa? Elektronegativitas dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Contoh, kalau dari atas ke bawah bagaimana, Pak? Kalau dari atas ke bawah. Litium nomor atom 3, kalium nomor atom 19, 2,1. Sementara ini 2,8,8,1. Kalau digambar konfigurasinya seperti ini. Ini juga begitu. Ya, oke. Konfigurasinya seperti ini. Jari-jarinya lebih besar, elektron dari luar akan ditarik. Ya, elektron dari luar akan ditarik. Masuk ke sana. Set, yang narik inti berhenti di kulit. Elektron dari luar akan ditarik. Set, begitu. Ya, ini lihat, jari-jarinya kecil, jarak dengan inti lebih dekat, maka tarikannya lebih kuat, sehingga elektronegativitas lebih besar. Oke, ini jari-jari besar, tarikannya lemah, maka elektron cenderung tidak mau menangkap, atom tidak mau menangkap elektron. Artinya elektronegativitas kecil. Ya, yang ini tadi elektronegativitas apa? Besar. Yang ini elektronegativitas kecil. Kesimpulannya dari atas ke bawah, elektronegativitas semakin kecil. Oke, itulah elektronegativitas. Sekarang kita simpulkan berarti sifat umumnya elektronegativitas dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Itu ya. Lanjut ya. Tentang afinitas elektron. Baik, tentang afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan untuk menangkap elektron dari luar. Maksudnya apa, Pak? Yuk kita ilustrasikan dulu, Ada inti, kemudian ada kulit terluar, kemudian ada elektron dari luar, kemudian dari elektron dari luar ini akan ditarik ke inti. Ditariknya memang oleh inti, tapi berhentinya di kulit terluar ini, seperti itu. Tapi peristiwa bergabungnya elektron ini tadi, peristiwa bergabungnya elektron masuk ini tadi, di situ akan selalu disertai dengan pembebasan energi. Jadi saya ulangi, elektron masuk ini disertai dengan pembebasan energi oleh atom ini. Pak, maksudnya apa? Saya ilustrasikan begini, Contoh kamu makan, minum. Habis makan, habis minum, itu kamu membebaskan energi kan? Artinya kemeringet dan sebagainya itu. Ya, itu kan bentuk kamu membebaskan energi. Sama ini, ilustrasi itu. Ya, atom kalau menerima elektron dari luar, sebagai impasan, sebagai bayarannya dia itu mengeluarkan energi. Membebaskan energi. Awas loh ya, bukan membutuhkan energi, tapi membebaskan energi. Gitu. Oke, saya ulangi. Elektron masuk, maka energi keluar. Beda dengan energi ionisasi tadi, Kalau energi ionisasi tadi elektron ingin dilepas. Elektron dibuang, harus dipukul-pukul, ditendang-tendang. Itu baru lepas. Tapi kalau ini bukan itu, tapi apa? Elektronnya bukan dibuang, tapi dimasukkan. Elektron dari luar ini masuk ke dalam.
Gara-gara elektron ini masuk, maka energi akan dilepaskan. Gitu. Jadi masuknya elektron itu akan selalu disertai dengan pembebasan energi. Nah, sekarang kita perbandingan antara yang gampang masuk dan yang sulit masuk. Ya. Oke, semakin mudah menangkap elektron, maka energi yang dibebaskan akan semakin besar. Jadi kalau elektronnya ini masuk, energi yang dibebaskan banyak. Kalau elektron ini sulit masuk, maka energi yang dibebaskan kecil. Gitu ya. Kalau begitu kita perbandingkan, berarti kalau seperti ini jari-jari besar begini bagaimana, Pak? Jari-jarinya besar, otomatis elektronnya akan lebih sulit masuk. Kenapa sulit masuk? Karena jauh dengan inti, tarikannya lemah. Gitu. Karena itu, maka bagaimana prinsipnya? Dari tarikan yang lemah ini dibanding dengan yang ini, tarikan yang kuat ini, maka bagaimana? Tarikan yang kuat ini elektron dari luar lebih mudah tertarik karena jarak dengan inti lebih dekat. Sementara ini sekali lagi, elektron yang dari luar ini itu sulit masuk, sulit tertarik karena jarak dengan inti lebih jauh. Apa efeknya? Kalau sulit masuk, maka energinya kecil. Ini tadi. Semakin mudah menangkap elektron, maka energi yang dibebaskan semakin besar. Berarti elektron ini makin mudah yang ini, maka energi besar. Kalau yang ini, elektron ini makin sulit masuknya, maka energi yang dibebaskan kecil. Yuk ulangi. Makin kecil jari-jari atom, maka elektron dari luar lebih mudah ditangkap, sehingga energi yang dibebaskan atau afinitas elektronnya makin besar. Ini pun ya begitu, sebaliknya. Karena ini tadi masuknya sulit, maka energi yang dibebaskan semakin kecil. Oke. Contohnya lagi. Natrium 11, argon 18. Kita ambil contohnya. 281, 288. Set. Cari-cari begini. Iya, ada elektron. Kemudian ada elektron ditarik. Set. Ya, ini juga ada elektron ditarik masuk. Kita perbandingkan sekarang. Ini jaraknya dekat, mudah masuknya, otomatis energi yang dibebaskan besar. Ini jaraknya jauh, sulit masuknya, maka energi yang dibebaskan kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini energi yang dibebaskan kecil, ini energi yang dibebaskan besar. Namanya afinitas elektron. Itu dari kiri ke kanan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kiri ke kanan, afinitas elektron dalam satu periode semakin besar. Itulah kesimpulannya. Dalam satu golongan sekarang. Ada litium, kalium. Nomor atom 19 dan 3. 2,1, 2,8,8,1. Kalau dibuat konfigurasinya seperti ini. Ya, kamu saya anggap sudah bisa ini. Oke, ada ini elektron dari luar ditarik masuk. Set, begitu. Ada elektron dari luar ditarik masuk. Oke, elektron ini lebih mudah, lebih tertarik karena lebih dekat. Ya, elektron ini sulit tertarik karena lebih jauh. Makin kecil jari-jarinya, maka makin elektronnya makin mudah tertarik sehingga apa? Afinitasnya besar, energi yang dihasilkan besar, yang dibebaskan energinya besar. Sementara ini energi yang dibebaskan kecil karena elektronnya sulit tertarik. Oke, gitu ya nak ya. Kita simpulkan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Afinitas elektron semakin kecil. Oke nak, sifat umum ini tadi, bagaimana prinsipnya? Afinitas elektron dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Yes? Kita simpulkan hasil akhirnya secara keseluruhan. Dari penjelasan yang awal tadi, kalau kamu belum tahu, sekarang hafalkan yang ini aja nak. Ya, kesimpulan akhir aja lah. Ya, kalau kamu kesulitan, hafalkan kesimpulan akhir. Sifat umum. Dari kiri ke kanan bisa makin besar, dari atas ke bawah makin kecil.
Ini sifat umum pertama. Sifat umum kedua, dari kiri ke kanan makin kecil, dari atas ke bawah makin besar. Jadi sekali lagi kita punya dua sifat umum ini. Apa isinya yang sini? Isinya yang ini ada apa? Energi ionisasi, elektronegativitas, afinitas elektron. Sementara isinya yang sana adalah jari-jari atom. Ya, dari video awal sampai akhir ini tadi, kita bisa menyimpulkan apa? Sifat-sifat periodik itu ada dua kelompok. Ada kelompok kiri ke kanan makin kecil, atas ke bawah makin besar. Ada kelompok kiri ke kanan makin besar, atas ke bawah makin kecil. Maka kelompok yang pertama namanya jari-jari atom. Kelompok sifat yang kedua itu adalah ada 3 macam, energi ionisasi, elektronegativitas, dan afinitas elektron. Silahkan nanti diterapkan dalam tabel periodik, maka insya Allah ini akan bisa kalian pahami. Terima kasih. Al-afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.